Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 24. Bab 121 Promosi ke Bintang 6. Air terjun yang bergelombang dengan marah menghantam bebatuan saat uap air yang dihasilkan menyelimuti lembah kecil. Di tanah kosong di bawah air terjun, seorang pemuda bertelanjang dada membawa pedang hitam yang tampak aneh menghindari serangan menderu dari batang kayu dengan wajah serius. Lompatan dan penghindaran sesekali yang dia lakukan sama gesitnya dengan monyet. Di bawah sinar matahari, tubuhnya yang tinggi dan kuat tampak santai. Sebulan telah berlalu sejak Xiao Yan tiba di lembah. Selama periode ini, Xiao Yan menghabiskan sebagian besar waktunya di tiang kayu, yang mengakibatkan banyak luka dan memar di tubuhnya yang diakibatkan oleh robekan batang kayu tersebut. Secara alami, dengan usaha datang pahala, Xiao Yan saat ini sudah bisa menghindari sekitar 12 batang kayu pada saat yang bersamaan. Ini merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan sebulan yang lalu ketika dia menemui ujung yang memalukan di bawah 5 batang kayu. Di atas batu besar di luar area kayu gelondongan, Yao Lao duduk dengan tatapan tersenyum saat dia mengamati pemuda yang terus menghindar di antara 12 batang kayu. Dia mengangguk sedikit dan mengayunkan lengan bajunya. Salah satu dari 3 batang kayu terakhir yang tergantung di udara tiba-tiba menyerbu Xiao Yan dengan ganas. Serangan tak terduga itu segera merusak keseimbangan yang dimiliki Xiao Yan dan 12 batang kayu. Celah kecil yang bisa digunakan Xiao Yan sepenuhnya diblokir oleh batang kayu yang baru ditambahkan. Wajah Xiao Yan berubah serius saat matanya menatap tajam ke 13 batang kayu yang datang padanya dari segala arah. Pada saat berikutnya, sebatang kayu mendekati tubuhnya, membawa tekanan angin kencang yang menyebabkan Xiao Yan menahan napas. Melepaskan napas dalam-dalam, douki di tubuh Xiao Yan melonjak saat dia memiringkan tubuhnya dan menghindari 2 batang kayu yang menuju ke arahnya. Sebelum dia bisa pulih dari sudut yang biasa dia hindari, kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak tiang kayu, membiarkan tubuhnya melompat ke tiang kayu lain. Dia menggerakkan kepalanya sedikit ke belakang saat batang kayu lain dengan berbahaya terbang melewati telinganya. Setelah adaptasi 1 bulan, kecepatan menghindar Xiao Yan telah jauh melampaui sebulan yang lalu. Meskipun rantai serangan 12 balok kayu terus-menerus selalu dengan berbahaya dan nyaris dihindari, sulit bagi salah satu dari mereka untuk benar-benar mengenai tubuhnya. Tekanan kuat yang dibawa balok kayu saat mereka melewatinya menyebabkan rasa sakit menjalar di kulit Xiao Yan. Namun, dia tidak berani menggunakan douki untuk melindungi tubuhnya. Pada saat seperti itu, setiap utas douki harus digunakan di tempat yang paling tepat. Jika tidak, begitu doukinya habis, yang menunggunya adalah akhir yang mengerikan karena terlempar dari tiang. Akhir seperti itu adalah apa yang telah menemaninya selama periode waktu ini. Metode Huangqi rendah terlalu tidak cukup untuk mendukung pemborosan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, dia harus sangat hemat ketika memutuskan bagaimana setiap utas douki akan digunakan. Kalau saja metode Qi bisa berkembang, maka saya tidak perlu begitu hemat. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir setelah menghindari batang kayu ke-11. Tepat saat batang kayu melewati Xiao Yan, batang kayu ke-12 datang menembak ke arahnya. Namun, Xiao Yan, yang sudah siap, membalikkan kakinya di atas batang kayu. Hanya jari kakinya yang terhubung ke batang kayu saat dia memiringkan seluruh tubuhnya pada sudut yang aneh. Wush, batang kayu melesat melewatinya hanya dengan ruang setengah inci. Angin kencang menyebabkan Xiao Yan meringis kesakitan. Saat ekor batang kayu ke-12 melewatinya, wajah Xiao Yan berubah. Di belakangnya ada balok kayu lain yang menuju ke arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat dan dengan kekuatan yang lebih besar. Untuk beradaptasi dengan serangan 12 batang kayu, Xiao Yan harus menghabiskan lebih dari 20 hari untuk memahami waktu dan orbit serangan mereka. Batang kayu ke-13 yang ditambahkan Yao Lao telah membuatnya merugi. Merasakan angin yang mendekat, Xiao Yan perlahan menghela nafas di dalam hatinya. Dia tiba-tiba menutup matanya pada saat itu dan mendengarkan suara angin yang menekan di belakangnya. Pori-pori keringat di punggung Xiao Yan bergoyang seperti tentakel. Dengan bantuan udara yang menekan, gambar samar yang menelusuri serangan batang kayu muncul di benak Xiao Yan yang bermata dekat. Di ruang mental yang tak lekang oleh waktu ini, Xiao Yan berhasil sepenuhnya melacak orbit serangan dan kekuatan yang dimilikinya.
Posisi terbaik untuk menghindarinya secara alami muncul di benaknya. Di dunia nyata, mata Yao Lao berbinar saat melihat Xiao Yan tiba-tiba menutup matanya. Dengan suara lembut yang agak terkejut, dia berbisik. Bocah kecil ini benar-benar tahu bagaimana menggunakan persepsi spiritualnya? Ketika batang kayu muncul di benaknya, tubuh Xiao Yan menjadi aneh. Kedua tangannya memeluk kepalanya dan tubuhnya terjatuh dengan tegak. Pada saat dia jatuh, batang kayu besar melewati wajahnya, angin yang menekan menyebabkan telinga Xiao Yan sedikit membengkak. Setelah dengan berbahaya menghindari serangan batang kayu ke-13, kaki Xiao Yan menginjak sisi tiang kayu, menembak tubuhnya ke atas dan akhirnya mendarat di tanah. Dia meraih pakaiannya dan dengan sembarangan menariknya ke tubuhnya. Xiao Yan menghela nafas dan, sebelum mendengar kata-kata Yao Lao, duduk tegak di tanah dan segera mengeluarkan botol kecil dari cincin penyimpanannya. Dia memiringkan mulut botol dan 2 pil obat keluar. Hah? Sudahkah saya mengonsumsi semua pil pemulihan energi? Sepertinya saya harus pergi dan memilih beberapa bahan obat. Melihat bahwa hanya ada 2 pil yang tersisa, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia menempatkan salah satunya di mulutnya dan dengan cepat masuk ke formulir pelatihannya. Duduk di tanah, Xiao Yan dengan cepat memasuki mode pelatihan. Setelah berbulan-bulan berlatih, dia tahu bahwa waktu setelah doukinya habis adalah waktu terbaik untuk berlatih. Pada saat ini, semua sel dan otot di tubuhnya jauh lebih rakus terhadap Qi daripada biasanya. Setelah masuk ke mode pelatihan dan pernapasannya yang tenang, aliran energi samar berputar di sekitar tubuh Xiao Yan. Setiap energi yang bersentuhan dengan kulitnya dikonsumsi dengan rakus, seperti cairan yang diserap oleh spons. Saat pelatihan berlanjut, energi di sekitar tubuh Xiao Yan semakin padat tanpa ada tanda-tanda berkurang. Yao Lao mengetukkan jarinya ke batu saat dia menghitung waktu pelatihan Xiao Yan. Alisnya tiba-tiba melonjak, waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk pelatihan sedikit lebih lama dari biasanya. Menurut perhitungan Yao Lao, ruang penyimpanan Douki di Xiao Yan kira-kira penuh. Namun, dia memperhatikan bahwa Xiao Yan masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Jangan bilang, dia akan menerobos dan menjadi bintang 6 Dousei? Yao Lao menghentikan gerakan mengetuknya dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum. Lumayan. Garis dasar saya adalah 1,5 bulan untuk mencapai bintang Dousei. Tetapi tampaknya bocah ini berhasil menyelamatkan setengah bulan. Sepertinya pertarungan di hutan beberapa waktu lalu telah menguntungkannya secara signifikan. Menatap Xiao Yan yang matanya terpejam, mata tajam Yao Lao menemukan sesuatu yang salah. Dia mengerutkan kening. Dia sedikit kuat dalam terobosannya. Sepertinya butuh sedikit bantuan eksternal. Setelah terdiam beberapa saat, Yao Lao mengangkat jarinya dan embusan udara ditembakkan dari jarinya. Itu mengenai kepala Xiao Yan dan langsung menjatuhkannya dari status pelatihannya. Dengan latihannya yang terganggu, Xiao Yan segera membuka matanya dan memelototi Yao Lao dengan marah. Peluang terobosan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditemui. Bodoh. Jika Anda terus melakukan terobosan yang kuat, Anda harus membutuhkan waktu 1 bulan untuk pulih sepenuhnya bahkan jika Anda berhasil menjadi bintang 6 Dousei. Mendengar ini, Xiao Yan segera merana. Menukar waktu sebulan untuk terobosan jelas merupakan proposisi yang kalah. Menghela nafas, Xiao Yan dengan menyesal meratap. Sungguh kesempatan yang bagus. Memutar matanya, Yao Lao membuka mulutnya dan memarahi. Aku tidak bilang tidak mungkin. Segera naik ke tiang kayu. Saya akan menggunakan 15 batang kayu. 15? Menarik sudut mulutnya, Xiao Yan ingin mengarahkan jari tengahnya ke Yao Lao. Batasannya adalah 13 batang kayu, jika ada 15 batang kayu, dia akan langsung terlempar dari tiang kayu. Idiot, apa kau tidak tahu cara menghapus penguasa Xuan berat? Mengamati Xiao Yan yang tetap diam dan menolak untuk naik ke tiang kayu, Yao Lao tidak bisa tersenyum atau menangis saat dia memarahi. Yang kamu butuhkan sekarang adalah kesempatan dan kamu akan berhasil menerobos. Berhenti menunda-nunda. Mendengar bahwa dia bisa melepaskan penguasa Xuan berat, mata Xiao Yan berbinar. Dia menekuk kakinya dan dengan erangan pelan, dia meraih pegangan penggaris dan menariknya dengan kekuatannya sebelum menusuknya ke tanah. Setelah penguasa Xuan berat meninggalkan tubuhnya, Xiao Yan merasa tubuhnya tampak mengambang.
Douki di dalam dirinya meledak seperti letusan gunung berapi dan melonjak melalui jalur kinya. Perasaan kekuatan yang meningkat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan disertai dengan suara retak terus-menerus dari tulangnya. Sekali lagi Xiao Yan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Perasaan ini seperti menyesap air di hari yang panas. Semua pori-porinya memancarkan perasaan rileks yang datang dari dalam dirinya. Menginjak tanah dengan ringan, Xiao Yan merasa tubuhnya seringan bulu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 15 batang kayu yang tergantung di udara. Sambil menyeringai, dia turun dari tanah, menembak tubuhnya ke tiang kayu seperti bola meriam dan berdiri tegak. Datang! Xiao Yan merentangkan tangannya dan melambai ke Yao Lao. Setelah dibebaskan dari bebannya, dia yakin bisa menahan diserang oleh 15 batang kayu secara bersamaan. Perilaku yang baik. Melihat kepercayaan Xiao Yan tumbuh, Yao Lao tersenyum. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang bertiup dan 15 batang kayu bergetar. Sesaat kemudian, mereka ditemani oleh kekuatan yang ganas saat mereka menyerbu Xiao Yan dari segala arah. Menonton balok kayu yang menabrak udara ke arahnya, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Kakinya menginjak tiang kayu dengan ringan dan secara proaktif bergerak ke arahnya. Di bawah kendali Yao Lao, 15 batang kayu di atas tiang kayu membentuk serangan tanpa celah. Di bawah serangan simultan mereka, angin kencang meniup daun dan rumput dari tanah dan menyebarkannya ke udara. Tanpa beban penguasaan berat, kecepatan Xiao Yan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Gerakan menghindar dari tubuhnya tampak sangat alami dan lem hitam di bawah kakinya tidak lagi bisa memperlambatnya. Di bawah serangan berat, sosok pemuda di tiang kayu terus-menerus muncul dan menghilang. 15 balok kayu serangan berulang benar-benar dihindari oleh Xiao Yan yang telah dibebaskan dari bebannya. Melihat Xiao Yan dengan cerdik mengelak di dalam tempat latihan, Yao Lao menganggukkan kepalanya. Sedikit kekaguman muncul sebentar di mata lamanya. Penampilan Xiao Yan tanpa bebannya telah melebihi harapannya. Setelah balok kayu terakhir berhasil dihindari oleh Xiao Yan, 10 lebih balok kayu yang bergetar dengan goyah di udara tiba-tiba berhenti. Perlahan menghela nafas, Xiao Yan berdiri seperti panggung di atas tiang kayu saat dia menelan pil pemulihan energi terakhir. Setelah keheningan singkat, aliran energi samar tiba-tiba dan anehnya menyerbu di sekelilingnya dan dengan liar mengalir ke tubuhnya. Karena semakin banyak energi yang dituangkan ke dalam Xiao Yan, cahaya kuning pucat muncul di tubuhnya. Wajahnya yang halus dan tampan seperti sepotong batu giok yang hangat dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya, mengungkapkan esensi seperti cahaya di pupil matanya. Setelah mengambil nafas panjang dan dalam, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap Yao Lao di belakangnya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum yang cemerlang. Saya telah menerobos. Mendengar ini, Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menunjukkan kepuasan. Setelah menerobos ke Dou Ze bintang 6, kekuatan Xiao Yan sekali lagi meningkat secara signifikan. Selain itu, dia juga mampu menghindari 15 batang kayu dengan penguasa Xuan berat di punggungnya setelah 3 hari pelatihan. Peningkatan yang jelas ini menyebabkan dia tersenyum lebar. Setelah terbiasa dengan serangan 15 batang kayu, Xiao Yan akhirnya bisa menghindari memar di sekujur tubuh seperti dulu saat berlatih melawan batang kayu. Hari-hari damai berikutnya memberi Xiao Yan kegembiraan yang luar biasa. Di bawah naungan pepohonan yang lebat, Xiao Yan berjalan dengan penguasa Xuan berat di punggungnya. Tatapannya terus menyapu ke sekelilingnya. Setelah pelatihan hari itu selesai, dia keluar dari lembah untuk mencari bahan obat untuk pil pemulihan energi. Pil pemulihan energi adalah sesuatu yang sangat penting untuk pelatihan Xiao Yan. Dengan itu, dia bisa menghemat lebih dari separuh waktu yang dia butuhkan untuk memulihkan doukinya. Yang terpenting, waktu adalah sesuatu yang dibutuhkan Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan akhirnya menjadi alkemis tingkat pertama sejati dengan pertumbuhan kekuatannya. Pil pemulihan energi adalah obat tingkat kedua yang, dengan kemampuan alkemis tingkat pertama, tidak dapat disempurnakan. Oleh karena itu, menyempurnakan pil pemulihan energi adalah sesuatu yang harus dia andalkan pada Yao Lao. Selain itu, bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan energi cukup langka. Saat itu di kota hutan, Xiao Yan hanya dapat menemukan bahan obat yang cukup untuk mengolah 10 pil.
Dalam keadaan normal, hanya menemukan bahan obat akan menghabiskan banyak waktu Xiao Yan. Namun, Xiao Yan bisa menghela nafas lega karena ini adalah pegunungan binatang mistik di mana ada banyak bahan obat. Dari 5 bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil pemulihan energi, 4 telah ditemukan oleh Xiao Yan dalam jumlah yang signifikan. Jika dia bisa menemukan bahan terakhir dan yang paling penting, buah pemulihan spiritual merah, sejumlah pil yang cukup dapat disempurnakan untuk digunakan Xiao Yan. Buah pemulihan spiritual merah biasanya tumbuh di tempat-tempat di mana energi padat. Tentu saja, ini tidak selalu diberikan tetapi lebih baik bagi Xiao Yan untuk mencari di sepanjang garis petunjuk ini daripada mencarinya secara membabi buta. Mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kelimpahan energi di sekitarnya dan posisi kasar dari tempat-tempat energi tinggi. Jalannya saat ini menuju ke tempat di mana dia merasakan energinya paling padat. Siang adalah waktu di mana binatang ajaib jarang berkeliaran. Memahami hal ini, Xiao Yan memilih waktu ini untuk mencari bahan obat. Selama perjalanannya, dia jarang bertemu dengan binatang ajaib yang berkeliaran untuk mencari makanan. 1 atau 2 dari mereka yang kadang-kadang dia temukan dihindari ketika dia mendeteksi mereka. Sosok Xiao Yan dengan cepat melewati sampul semak-semak. Setelah itu, tumpukan kecil puing terlihat oleh matanya. Di balik tumpukan batu ada dinding gunung dengan tanaman merambat hijau yang menjalar di atasnya. Mengamati tumpukan puing, Xiao Yan menggosok tangannya. Dari kesadaran spiritualnya, energi yang terkumpul di sekitar area itu adalah yang terpadat di wilayah sekitarnya. Tatapan Xiao Yan, yang difokuskan pada tumpukan puing, perlahan-lahan menyapu daerah itu dan sesaat kemudian, berhenti di pohon muda berwarna ungu di dinding gunung. Anak pohon tumbuh dari dalam dinding gunung. Di atasnya, warna hijau dan merah terjalin karena bersembunyi di bawah daun hijau tersembunyi buah merah yang memancarkan aroma samar. Buah pemulihan spiritual merah, menatap pohon muda itu, Xiao Yan tersenyum dan menghela nafas lega. Setelah mencari selama 2 hari, akhirnya dia menemukannya. Bahan obat yang dia butuhkan ada di depannya tapi Xiao Yan tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa di mana ada energi padat dan tumbuhan obat langka, kemungkinan besar ada binatang ajaib yang menjaganya. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya tetapi tidak menemukan jejak binatang ajaib. Dia mengerutkan kening. Setelah keheningan singkat lainnya, Xiao Yan perlahan meninggalkan tempat persembunyiannya saat dia tidak menemukan tanda-tanda dari binatang ajaib yang muncul. Kemudian dia perlahan dan hati-hati menuju ke pohon kecil berwarna ungu. Saat langkah kakinya mendekati pohon, perasaan dingin tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menghentikan langkahnya dan mengatupkan alisnya sebelum berbalik dan berlari. Bang! Saat Xiao Yan berbalik, sosok putih besar tiba-tiba menuruni puncak dinding gunung, menabrak tanah. Seperti bukit kecil, itu benar-benar menghalangi jalan mundur Xiao Yan. Melihat kemunculan tiba-tiba dari binatang ajaib yang besar, Xiao Yan merasakan hawa dingin di punggungnya. Tubuhnya membeku di tempat, tidak berani bergerak. Binatang buas yang muncul sebelum Xiao Yan adalah kera sihir putih besar. Kera ajaib ini tingginya sekitar 2 hingga 3 meter dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut putih salju yang panjang. Taring putihnya keluar dari mulutnya yang besar dan menyeramkan. Dari sepasang mata merah darahnya, niat membunuh yang brutal sedang dipancarkan. Mata Xiao Yan mengamati tubuh putih kera ajaib dan menarik napas dingin. Binatang ajaib peringkat 2, kera sihir badai salju. Bang, bang. Binatang ajaib itu menahan nafas yang kasar, sepasang mata merah darahnya menatap tajam ke arah manusia yang telah masuk tanpa izin di wilayahnya. Cakar besarnya menghantam tanah, mengubah beberapa batu menjadi debu. Mengamati kera ajaib yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyembunyikan niat membunuhnya, Xiao Yan menelan ludahnya. Sebuah peringkat 2 binatang ajaib, kekuatannya setara dengan manusia Dousi. Dengan kekuatannya saat ini, melawan monster peringkat 2 tidak berbeda dengan mencari kematian. Guru? Xiao Yan berteriak di dalam hatinya tetapi tidak ada jawaban. Wajahnya menjadi pahit. Berhenti main-main. Ini adalah binatang sihir peringkat 2. Setelah usahanya yang sia-sia untuk meminta bantuan, Xiao Yan hanya bisa mengembalikan pandangannya ke tubuh kera sihir dan mempelajarinya dengan hati-hati.
Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa ada luka yang mengerikan di perut kera sihir ini. Luka itu hampir merobek perut kera ajaib dan ketika itu menggerakkan tubuhnya, darah segar mengalir keluar dari luka yang mewarnai rambut putih merah di sekitarnya. Dari penampakan luka yang menakutkan, itu kemungkinan disebabkan oleh cakar dari beberapa magic beast yang buas. Binatang ajaib yang terluka biasanya gila dan Xiao Yan yang malang kebetulan secara tidak sengaja menerobos wilayah binatang ajaib yang terluka parah ini. Mata Xiao Yan menyipit saat dia menatap luka menakutkan di mana darah segar terus mengalir. Sebuah ide muncul di benaknya. Meskipun dia tidak dapat mengalahkan monster peringkat 2 dalam keadaan normal, situasi saat ini tampaknya menguntungkannya. Sialan. Kaulah yang memulai ini. Setelah memarahi dengan penuh kebencian, Xiao Yan melepas penguasa Xuan berat dari punggungnya dan dengan keras menikamnya ke tanah. Keadaan tidak memungkinkan dia untuk menahan diri. Tindakan Xiao Yan tampaknya hanyalah tantangan bagi kera sihir yang marah. Segera, kera ajaib ini menghantamkan cakarnya ke dadanya yang keras, mengeluarkan suara dentang. Magic Beast sedang menyerang Xiao Yan, mata merahnya menatap yang terakhir. Pada cakar besar binatang itu, energi berwarna putih dikumpulkan dengan cepat. Hampir seketika, udara di sekitarnya menjadi dingin. Melangkah dengan ringan dari tanah, Xiao Yan dengan lembut berteriak. Sayap awan ungu, aktifkan! Mengikuti suaranya, sepasang sayap elang hitam yang panjangnya 2 hingga 3 meter tiba-tiba keluar dari punggung Xiao Yan. Sayapnya mengepak dan dengan bantuan lift yang dibuat, Xiao Yan dengan cepat terbang lebih dari 10 meter di atas tanah. Mengaum, si kera ajaib meraung dengan keras saat energi putih dingin itu membentuk bola. Itu dilepaskan dari telapak tangan kera sihir dan ditembakkan ke arah Xiao Yan. Pelatihan ketangkasan selama sebulan telah memberi Xiao Yan kegesitan seperti monyet. Dia dengan aneh pindah ke samping dan dengan mudah menghindari serangan kera sihir. Setelah menghindari serangan itu, Xiao Yan meringkuk telapak tangannya dan mengarahkan ke luka yang tampak menyeramkan di perut kera sihir dan dengan lembut menggeram dengan suara dingin. Tangan vakum. Mengikuti kata-katanya, kekuatan hisap yang ganas dipancarkan dari telapak tangannya. Bahkan bebatuan yang pecah di tanah ditarik oleh kekuatan isap dan ditembakkan ke Xiao Yan. Mengaum. Kekuatan hisap yang ganas menarik kera ajaib sampai tubuhnya miring ke samping. Namun, ketika akhirnya menstabilkan tubuhnya, rasa sakit yang luar biasa muncul dari perutnya. Menurunkan kepalanya, ditemukan bahwa darah terus mengalir keluar seperti air dari luka yang belum sepenuhnya menutup. Rasa sakit yang hebat menyebabkan kera sihir gila kehilangan akal sehatnya. Dengan langkah kaki yang menggetarkan tanah, ia menginjak Xiao Yan dengan niat membunuh. Menggunakan keluasannya, Xiao Yan berhasil menghindari semua serangan kera ajaib. Telapak tangannya berulang kali memancarkan kekuatan isap yang menarik lebih banyak darah segar dari dalam kera sihir. Di atas tumpukan puing, adegan aneh sedang berlangsung. Kera sihir yang sangat gila tanpa henti dan dengan marah menghantam sosok manusia kecil di sampingnya. Kehilangan alasannya, tidak ada bedanya dengan binatang sihir biasa. Sosok manusia di sampingnya seperti nyamuk yang terus mengeluarkan sejumlah besar darah dari perut binatang ajaib setiap kali dia melambaikan tangannya. Tumpukan batu seluruhnya tertutup oleh darah segar berwarna merah cerah, memberikan tampilan yang menakutkan. Setelah beberapa saat berlarian di sekitar kera ajaib, Xiao Yan berada di batas kemampuannya. Dia mengeluarkan kekuatan isap lain dan kali ini, menarik usus kera sihir keluar bersama dengan lebih banyak darah. Diserang oleh pukulan fatal, kera sihir meraung untuk terakhir kalinya sebelum mati. Itu jatuh dengan deras seperti bukit kecil yang runtuh sambil tetap membuka mata merah darahnya yang besar. Pada saat kera ajaib jatuh, tubuh Xiao Yan yang melemah juga roboh ke tanah. Dia mengabaikan darah yang menyelimuti tanah saat dia berbaring di tanah dan menarik napas dalam-dalam. Setelah berbaring di atas tumpukan batu dalam waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya berhasil mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Dia menatap mayat kera ajaib dari jarak yang cukup dekat dan tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya. Seandainya dia tidak naik menjadi bintang 6 Douzi, atau jika kera ajaib tidak terluka parah dan kehilangan akal sehatnya karena rasa sakit, kemungkinan besar orang yang akan mati di sini hari ini adalah dirinya sendiri. Bocah kecil, kamu benar-benar berhasil membunuh monster peringkat 2. Cek-cek, luar biasa.
Yao Lao melayang keluar dari ring dan tersenyum saat mengamati mayat besar itu. Xiao Yan memasang ekspresi menghina Yao Lao yang tersenyum itu. Dia bangun dengan cepat dan melontarkan kalimat, "Awas punggungku," sebelum membentuk pose latihannya dan memulihkan Douqi yang kelelahan di tubuhnya. Melihat Xiao Yan menutup matanya dan memulihkan energinya, Yao Lao melayang di udara dan bertindak sebagai pengawalnya. Setengah jam kemudian, Xiao Yan akhirnya perlahan membuka matanya. Tangannya terasa sedikit mati rasa tetapi tubuhnya akhirnya dipenuhi oleh Douqi. Energi di sini cukup bagus. Xiao Yan bergumam saat dia berdiri. Dia menepuk tangannya dan mengerutkan kening. Mantra api, saat ini benar-benar terlalu buruk. Itu hanya mendukung saya selama 10 menit. Seandainya kera ajaib bertahan sedikit lebih lama, orang yang akan jatuh adalah aku. Benar-benar buruk. Yao Lao cukup jujur tentang hal ini. Bahkan jika mantra api memiliki potensi besar, titik awalnya terlalu rendah. Stamina atau daya tahannya dalam pertempuran terlalu lemah. Kapan saya bisa menemukan api surgawi yang cocok? Xiao Yan menghadap ke langit dan menghela nafas. Mantra api yang telah berkembang sebelumnya akan menjadi kelemahannya untuk waktu yang cukup lama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia berjalan menuju anak pohon kecil itu. Dia memetik 30 lebih buah pemulihan spiritual merah di atasnya, menempatkannya dalam botol giok kecil dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah buah pemulihan spiritual merah dirawat dengan benar, Xiao Yan mengeluarkan belati dari cincin penyimpanan dan menuju mayat kera sihir badai salju. Dia kemudian melanjutkan untuk memotong kepalanya. Ada batu ajaib? Memotong kepala kera ajaib, batu ajaib seputih salju yang mengeluarkan sedikit rasa dingin muncul dalam pandangan Xiao Yan. Xiao Yan dengan senang hati mengambil batu ajaib, ini adalah pertama kalinya dia menemukan batu ajaib kelas ini. Agak bersemangat melemparkannya, dia menggenggamnya di tangannya sementara hawa dingin yang samar menyebabkan dia sedikit menggigil. Segera, dia buru-buru menyimpannya dengan hati-hati di storage ring. Ayo pergi. Xiao Yan mengemasi barang-barangnya dan melambaikan jarinya saat Yao Lao melesat kembali ke atas ring. Menggosok cincin sederhana di tangannya, Xiao Yan mengangkat penguasa Xuan hitam ke punggungnya sebelum mengambil langkah tegas dan stabil saat dia melakukan perjalanan perlahan di jalan yang dia datangi. Meninggalkan tumpukan puing, Xiao Yan melakukan perjalanan melalui hutan lebat untuk segera kembali ke lembah. Sebagai hasil dari pertempuran, Xiao Yan berlumuran darah seluruhnya, sehingga dia menerapkan lapisan pasta rumput di seluruh tubuhnya yang membantu menutupi bau darah. Itu adalah item penting saat berada di hutan. Sekali lagi diam-diam melakukan perjalanan jarak jauh, langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia bisa merasakan suara-suara samar datang dari suatu tempat di sebelah kirinya. Alis Xiao Yan sedikit berkerut saat dia menyapu pandangannya ke area tersebut sebelum dengan cepat menggali semak di dekatnya. Melalui celah kecil di rumput, dia tanpa tergesa-gesa mengamati sekeliling. Tidak lama setelah Xiao Yan menyembunyikan dirinya, dua sosok perlahan muncul dalam garis pandang Xiao Yan. Ketika dia mengalihkan pandangannya untuk menyapu dada dua itu, raut wajahnya sedikit berubah. Dalam hatinya, dia mengutuk dengan suara dingin dan lembut. Mereka dari tentara bayaran kepala serigala? Kurasa sebaiknya kita berhenti di sini. Jika kita melanjutkan, kita akan memasuki bagian dalam dari pegunungan binatang ajaib. Binatang ajaib di sana bisa dengan mudah membunuh kita dengan satu gesekan. Perlahan berjalan, salah satu tentara bayaran menyarankan, ekspresi khawatir di wajahnya. Mendengar kata-kata rekannya, tentara bayaran lainnya juga mengangguk setuju, bersumpah. Sial, di mana tepatnya bocah itu bersembunyi? Komandan sudah memberikan perintah mati, kita harus menemukan bajingan itu hidup atau mati. Mungkin dia sudah dimakan oleh binatang ajaib dan menjadi lumpur. Itu mungkin saja. Melihat usianya, dia sepertinya tidak memiliki banyak pengalaman di hutan mengingat usianya. Lupakan, biarkan pencarian kita berakhir di sini hari ini. Kami akan kembali untuk melaporkan dan melanjutkan besok. Salah satu tentara bayaran berkata sambil mengerutkan kening sebelum menghentikan langkahnya untuk mengintip ke dalam hutan yang sudah agak gelap. Sayang sekali, bocah itu bernilai 8.000 emas.
Jika kita beruntung bisa bertemu dengannya, menilai dari kedua kekuatan kita sebagai bintang 5 2UC, menghentikannya seharusnya tidak sulit. Tentara bayaran lainnya mengangguk sebelum dengan menyesal menyuarakan pikirannya. Heh, beruntung dia, ayo pergi. Tentara bayaran itu tersenyum saat dia mengangguk. Namun, saat dia berbalik, kulitnya tiba-tiba berubah. Berbalik seperti kilat, Kiang ganas menuju ke kepalanya menyambutnya. Serangan tiba-tiba ini menyebabkan tentara bayaran mengulurkan tinjunya secara refleks untuk berbenturan dengan tinju yang masuk. Namun, kekuatan dalam serangan Ki telah melampaui ekspektasinya. Setelah melakukan kontak, wajah tentara bayaran itu berubah menjadi pucat pasi, dadanya terasa tersumbat saat dia dengan keras memuntahkan seteguk darah sementara tubuhnya terlempar ke udara. Bunuh dia! Dalam sepersekian detik sebelum dia dikirim terbang, tentara bayaran itu dengan tergesa-gesa berteriak pada temannya yang telah diliputi oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Namun, sebelum teriakannya memudar, yang membuatnya ngeri, dia menemukan bahwa tubuhnya yang terbang mundur tiba-tiba ditarik ke depan oleh daya isap yang kuat. Di udara, sesosok melintas ke depan. Saat sosok itu bertemu dengan tubuh tentara bayaran, sebuah siku dengan ganas menghantam tenggorokan tentara bayaran itu. Tiba-tiba suara gertakan yang tidak menyenangkan bergema tentang hutan kosong. Bang, masih di udara, tubuh lemas tentara bayaran itu jatuh ke bawah, menabrak tanah dengan keras dan menyebabkan awan debu berceceran. Antara awal serangan tiba-tiba dan kematian tentara bayaran, hanya 7 atau 8 detik telah berlalu. Pada saat tentara bayaran lainnya tersadar, dia menemukan bahwa temannya telah kehilangan nafas hidupnya. Dipenuhi dengan keterkejutan, tentara bayaran yang tersisa mengangkat kepalanya saat dia menatap dengan waspada ke sosok di dekatnya yang basah kuyup dalam lapisan darah. Agak gagap, dia berteriak. Siapa kamu? Mengapa Anda menyerang kami? Hehe, bukankah kalian semua mencariku? Sosok itu mengangkat kepalanya, menampakkan wajah tersenyum dari seorang pemuda tampan. Kamu. Xiao Yan. Murid tentara bayaran itu menyusut dan setelah meneriakkan nama itu, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Saat melarikan diri, tangannya dengan cepat mengeluarkan sinyal suar. Saat dia bersiap untuk menembakkannya, kekuatan isap di belakangnya meningkat tajam dan sinyal suar terbang dari tangannya. Dengan mudah menangkap suara sinyal, Xiao Yan mengotak-atiknya sebentar sebelum menyimpannya di cincin penyimpanan. Dia menekan dengan ringan dengan kakinya dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah tentara bayaran. Melihat pendekatan Xiao Yan yang sengit, kepanikan melintas di wajah tentara bayaran itu. Dengan suara tercekik, dia mengunus pedang di pinggangnya sebelum dengan kejam menebas Xiao Yan dengan marah. Tubuh Xiao Yan sedikit bersandar ke satu sisi, dengan mudah menghindari serangan tentara bayaran itu. Dalam sekejap, kaki kiri Xiao Yan ditendang dengan ganas, segera mendarat di perut bagian bawah tentara bayaran. Menerima pukulan berat di perut bagian bawahnya, tentara bayaran itu mengerang saat garis darah keluar dari sudut mulutnya. Dengan terhuyung mundur beberapa langkah, dia melihat sosok di depannya berkedip saat pedang di tangannya direnggut yang diikuti oleh rasa logam sedingin es di lehernya. Jika kamu melakukan gerakan lain, aku akan memotong lehermu. Suara iblis yang lembut perlahan terdengar di telinga tentara bayaran, menyebabkan dia membeku dengan kaku di tempat. Kamu. Jika kamu membunuhku, tentara bayaran kepala serigala tidak akan pernah melepaskanmu. Lapisan keringat dingin muncul di dahi tentara bayaran saat dia mengancam dengan suara kasar. Hehe, biarkan aku pergi. Kalian semua tidak pernah bermaksud melepaskan aku, kan? Mencibir saat dia tertawa, Xiao Yan tanpa emosi melanjutkan. Jawab beberapa pertanyaan untukku. Maukah kamu membiarkanku pergi setelah aku menjawab? Anda tidak memiliki hak untuk memilih. Sambil tersenyum, Xiao Yan mendorong pedangnya sedikit lebih dekat. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa membuat puluhan luka di tubuhmu sebelum melemparkanmu ke sarang semut pemakan daging. Mendengar kata-kata ini, wajah tentara bayaran itu segera berubah menjadi lebih pucat. Kakinya terus bergetar, menyesali bahwa dia mengira pemuda yang terlihat seperti remaja itu tidak akan jahat. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apakah Muli memperoleh sesuatu dari kotak batu di dalam gua? Dia sepertinya kekurangan kuncinya kan? Xiao Yan tersenyum kejam saat dia bertanya.
Komandan Muli memindahkan kotak batu dan meja batu ke belakang, seperti apa yang terkandung di dalamnya, saya tidak memiliki kewenangan untuk mengetahuinya. Mengamati tentara bayaran yang sepertinya mengatakan yang sebenarnya, alis Xiao Yan sedikit berkerut. Berapa hadiah yang diberikan serigala kepala tentara bayaran untukku? Gu. Tentara bayaran itu menelan sebelum menganggukkan kepalanya dengan susah payah. Sejak komandan muda itu kembali, komandan telah mengeluarkan pernyataan bahwa siapapun yang melaporkan jejakmu ke tentara bayaran kepala serigala akan diberi hadiah yang tinggi. Hehe. Aku tidak percaya bahwa mereka sebenarnya sangat gigih. Sambil tertawa ringan, Xiao Yan memiliki niat membunuh yang dingin di wajahnya. Satu pertanyaan terakhir, apakah terjadi sesuatu pada dokter peri kecil? Tidak ada. Setelah kembali ke kota Qingshan, dokter peri kecil belum meninggalkan rumah 1000 obat. Komandan dan yang lainnya tidak berani bergerak. Dengan mata berpaling, tentara bayaran itu secara diam-diam mengeluarkan belati dari lengan bajunya. Oh, sedikit menganggukkan kepalanya, Xiao Yan mengangkat alisnya. Senyuman tidak simpatik tiba-tiba muncul di wajahnya. Sepertinya kamu juga tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud membiarkanmu hidup kembali. Jadi, kamu bisa pergi dan mati. Kilatan yang tidak menyenangkan melintas di mata tentara bayaran itu saat belati di tangannya tiba-tiba didorong ke dada Xiao Yan. Dengan senyuman sedingin es, Xiao Yan melayang mundur. Pedang di tangannya ditarik saat jejak darah muncul di bilahnya. Melihat tubuh tentara bayaran yang jatuh bergerak-gerak ringan, Xiao Yan melepaskan seringai dingin. Dia tidak pernah berencana untuk membiarkan orang ini kembali untuk membuat laporan, yang akan menyebabkan pasukan besar dikirim ke daerah sekitar sini. Cek, cek. Sepertinya komandan dari tentara bayaran kepala serigala juga orang yang sangat kejam dan teliti. Tidak heran dia menjadi ayah dari seorang putra seperti Muli. Dengan senyum yang agak suram dan dingin, Xiao Yan dengan hati-hati membersihkan jejak pertarungan sebelum menyeret kedua tubuh agak jauh untuk melemparkannya ke dalam jurang. Guru, sepertinya kita perlu memperketat jadwal latihan kita. Hanya dalam 1 bulan, mereka telah berhasil sejauh ini. Mungkin dalam beberapa hari lagi, mereka akan dapat menemukan tempat itu. Xiao Yan berkata sambil mulutnya bergerak-gerak. Melirik ke jurang yang tak berujung, Xiao Yan menepukkan kedua tangannya seolah-olah ingin menghapus kotoran dari tubuh di tangannya. Memang, jadwal perlu diperketat. Dari atas ring, suara samar Yaola muncul. Xiao Yan berkedip saat dia tertawa sambil mengatupkan jari-jarinya. Senyum kecil di wajahnya, dia bertanya. Guru, kapan Anda akan menghormati janji teknik di peringkat Dou? Hehe, bocah kecil. Jangan berpikir bahwa teknik di peringkat Dou sama dengan teknik Xuan peringkat Dou. Untuk mempelajari hal ini, Anda harus bersiap untuk dunia yang penuh penderitaan. Yao Lao tertawa jahat. Apakah saya belum mengalami banyak kesulitan? Merasakan wajahnya, Xiao Yan tersenyum ringan dan kemudian berbalik untuk melakukan perjalanan menuju lembah. Saya menantikan apa yang disebut teknik di peringkat Dou. Seberapa kuat itu? Bab 122 Teknik di kelas Dou, Tsunami yang membelah api. Beberapa orang duduk di dalam atmosfer aula yang berat. Di antara mereka adalah orang yang memiliki banyak konflik dengan Xiao Yan, Mu. Di kursi pemimpin di aula duduk seorang pria paruh baya dengan wajah yang agak muram. Jarinya dengan lembut mengetuk meja. Akhirnya, dialah yang memecah keheningan di kamar. Aku baru saja menerima berita bahwa di antara kelompok yang kami kirim untuk mencari, tim beranggotakan 2 orang hilang di bagian tengah pegunungan Magic Beast. Suara yang agak serak dari pria paruh baya itu perlahan terdengar di dalam ruangan. Ayah. Mungkinkah mereka bertemu dengan serangan dari binatang ajaib? Muli tersenyum sembarangan saat menjawab. Dibunuh oleh binatang ajaib sangat umum di pegunungan binatang mistik. Mendengar alamat Muli, pria parubaya ini hanya bisa disimpulkan sebagai pemimpin perusahaan mercenari Wolfhead, Mushi. Jika mereka bertemu dengan serangan binatang ajaib, seharusnya ada jejak pertarungan seperti itu. Namun, tentara bayaran yang kami kirim untuk memperkuat mereka tidak menemukan jejak perkelahian setelah mencari di wilayah yang mereka pimpin. Jika kita menghilangkan kemungkinan mereka jatuh dari tebing, kesalahan yang hanya akan dilakukan oleh tentara bayaran pemula, saya pikir mereka mungkin telah diserang oleh orang lain.
Jejak pertempuran yang hilang itu mungkin perbuatan orang itu. Mu Shi tanpa emosi berkata sambil menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mencurigai bahwa ini adalah perbuatan Xiao Yan? Setelah mendengar alasan Mu Shi, Mu Li terdiam. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah bertukar pukulan dengan orang itu. Dengan kekuatannya, untuk dapat membunuh 2 bintang 5 Douze bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menaikkan sinyal, sepertinya tidak mungkin. Saya tidak peduli apakah itu dia atau bukan. Besok, kami akan mengirim lebih banyak orang untuk mencari tempat itu dengan cermat. Mu Shi berkata dengan suara yang dalam. Kehati-hatian seperti ular dalam dirinya tidak memungkinkan sedikit pun kesempatan untuk melewatinya. Catatan, lelucon tentang namanya, dia berarti ular. Ah, baiklah. Mu Li melambaikan tangannya dan menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu berhasil membuka kotak batu yang kamu bawa dari gua? Setelah memindai sekelilingnya, Mu Shi tiba-tiba bertanya. Kunci dari kotak batu itu ada di tangan Xiao Yan. Saya telah menyewa tukang kunci terbaik di seluruh kota Qingshan tetapi dari kelihatannya, kami tidak bisa berharap banyak. Mu Li berkata dengan cemberut. Jika kita tidak bisa membuka kunci, maka kita akan mencoba menggunakan kekuatan untuk membuka kotak itu. Untuk dapat dengan sembarangan menyisihkan lebih dari 700.000 koin emas dan beberapa tanaman obat langka, orang kuno ini sepertinya cukup kuat. Hal-hal yang dia tinggalkan seharusnya juga bukan sesuatu yang umum. Mu Shi mengencangkan tinjunya saat keserakahan melintas di matanya. Iya. Mu Li mengangguk dan menjilat bibirnya. Dengan suara rendah, dia bertanya, Ayah, apa yang ingin kamu lakukan tentang dokter peri kecil? Apakah kamu tahu apa yang dia peroleh dari gua? Melihat Mu Li tanpa daya menggelengkan kepalanya, mata Mu Shi menyipit. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Kami tidak akan menyentuhnya untuk saat ini. Reputasinya di kota Qingshan terlalu bagus. Jika kami melakukan tindakan gegabah, kami dapat menimbulkan ketidaksenangan dari tentara bayaran independen. Apakah kita hanya akan mengizinkannya untuk tinggal dengan damai di rumah 1000 obat? Haha. Secara alami tidak mungkin baginya untuk menjalani hari-hari yang damai. Besok, minta seseorang untuk menyebarkan rumor. Katakan saja bahwa dokter peri kecil telah memperoleh peninggalan dari beberapa orang yang kuat dan peninggalan ini kemungkinan besar adalah metode Qi peringkat Xuan. Mu Shi tertawa dingin dan jahat. Dokter peri kecil itu mungkin ahli dalam seni penyembuhan tapi dia terlalu lemah. Tidak semua orang di dunia ini baik hati. Akan selalu ada beberapa orang serakah yang akan memikirkan cara untuk mendapatkan relik dari dokter peri kecil. Adapun bagaimana menangani orang-orang seperti itu, kami akan membuatnya pusing karenanya. Ini rencana yang bagus. Jika bahkan, rumah 1000 obat, tertarik pada relik ini, maka dokter peri kecil akan kehilangan tempat berlindungnya yang aman. Haha, ketika saatnya tiba, akan sangat mudah untuk menangkapnya. Sudut bibir Mu Li melengkung ke atas dengan senang saat dia tertawa. Mu Shi menganggukkan kepalanya sedikit saat dia dengan lembut mengusap bekas luka di bawah telinganya. Dia berkata dengan datar. Dokter peri kecil bukanlah ancaman. Yang benar-benar saya khawatirkan adalah anak laki-laki yang Anda bicarakan, Xiao Yan. Berhenti di sana, mata Mu Shi menunjukkan kilatan tekad. Untuk dapat mencapai bintang 2 Douze atau lebih tinggi pada usia yang begitu muda, potensinya harus sangat kuat. Yang benar-benar menarik perhatianku adalah bahwa seorang anak laki-laki yang lebih muda dari 20 tidak menunjukkan kesombongan yang seharusnya dimiliki seseorang seusianya. Dan sebagai gantinya mampu menyembunyikan kekuatan aslinya dengan sangat baik. Seandainya bukan karena situasi hidup dan mati di menit terakhir, sepertinya tidak ada yang akan menduga bahwa dia bisa mendorong Anda kembali hanya dengan satu serangan. Saat suaranya mereda, niat membunuh yang dingin muncul di wajahnya. Musuh dengan potensi seperti itu harus dibunuh sebelum dia memiliki kesempatan untuk tumbuh. Jika tidak, kami tidak akan mampu membelinya ketika dia kembali untuk membalas dendam di masa depan. Jari Mu Shi menekan bekas luka di bawah telinganya saat dia berbicara dengan dingin. Mengingat bagaimana Xiao Yan berhasil memilih rencana pelarian yang sempurna bahkan ketika menghadapi kesulitan berbahaya di gua gunung, jari Mu Li sedikit gemetar. Memiliki musuh seperti itu membuatnya tidak bisa tidur.
Besok, aku akan menggandakan jumlah orang di regu pencarian. Hadiah uang akan berlipat 3. Kita harus menemukan pria itu dalam waktu sesingkat mungkin. Nguli berkata dengan suara tebal saat dia mengepalkan tinjunya. Melihat bagaimana ayah dan putranya begitu waspada bahkan ketika berurusan dengan seorang pria muda di masa remajanya, petinggi perusahaan mercenari Wolfhead yang duduk di aula ingin mendengus dengan jijik. Namun, di permukaan, mereka dengan hormat menerima perintah mereka. Air terjun yang deras menghantam bebatuan, mengeluarkan suara guntur teredam yang bergema di seluruh lembah kecil. Berdiri di samping danau di bawah air terjun, Xiao Yan menatap 10 tiang kayu besar di bawah aliran air yang deras. Wajahnya berubah menjadi pahit saat dia tersenyum pada Yao Lao di sampingnya. Guru, kamu tidak bermaksud bagiku untuk turun dan berlatih, bukan? Jawabanmu benar. Sambil tersenyum, Yao Lao berkata. Aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk tidak membayangkan teknik di peringkat Dou sama dengan teknik Xuan peringkat Dou dan siapapun dapat mempelajarinya. Jika Anda ingin mempelajari sesuatu dari level ini, Anda harus mencapai persyaratan penting tertentu. Berikan padaku penguasa Xuan berat. Mengulurkan tangannya, Yao Lao mengangkat penguasa berat berwarna hitam yang tampak aneh dari punggung Xiao Yan. Penguasa yang sangat berat di punggung Xiao Yan hanya menyebabkan tangan Yao Lao sedikit tenggelam saat menerimanya. Yao Lao mengayunkan penggaris hitam besar itu dengan mudah dan bertanya sambil tersenyum. Pernahkah kamu melihat teknik di peringkat Dou yang sebenarnya? Apakah Anda ingin melihatnya? Mendengar ini, mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi cerah. Dia menganggukkan kepalanya seperti ayam yang makan nasi. Dengan senyum tipis, Yao Lao memegang penguasa Xuan berat saat tubuhnya perlahan naik ke udara, berhenti hanya ketika tubuhnya berada di atas tengah danau. Yao Lao menundukkan kepalanya dan melihat ke permukaan danau 4 atau 5 meter di bawahnya sebelum mengangkat kepalanya dan melihat air terjun perak raksasa seperti naga. Yao Lao menarik napas pelan dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Seketika, kekuatan asing dan menakutkan seperti naga yang terbangun dipancarkan dari tubuh Yao Lao. Menghadapi kekuatan ini, permukaan danau yang tenang di bawah kaki Yao Lao tiba-tiba mengeluarkan gelembung putih seperti sedang direbus. Gelembung yang meronta-ronta di bawah kaki Yao Lao mulai menyebar hingga menutupi seluruh permukaan danau. Xiao yang terkejut saat dia menatap pemandangan danau dengan wajah tercengang. Yao Lao saat ini benar-benar berbeda dari lelaki tua yang malas dan acuh tak acuh seperti biasanya. Saat ini, dia seperti pisau dingin yang dihunus, membawa kekuatan tajam dan kuat yang tidak berani dilihat secara langsung. Aku takut ini adalah seseorang yang benar-benar kuat, bisik Xiao Yan di mulutnya. Sesaat kemudian, mata Xiao Yan tiba-tiba menyala. Dia percaya bahwa suatu hari nanti, dia juga akan bisa mencapai kekuatan ini. Di atas danau, Yao Lao dengan acuh tak acuh dan perlahan mengangkat penguasa hitam di tangannya. Di permukaan penggaris, banyak garis aneh yang pernah membingungkan Xiao Yan memancarkan cahaya merah yang menyala-nyala. Ketika permukaan penggaris melewati ruang kosong, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi dan kabur. Dengan erat meraih penggaris hitam yang telah berubah menjadi kemerahan yang membara seperti matahari terbenam, Yao Lao mengeluarkan teriakan lembut yang pelan dan tiba-tiba menggerakkan tubuhnya. Kakinya perlahan menginjak ruang kosong saat bayangan buram secara mengejutkan muncul di bawah cahaya matahari terbenam. Melihat bayangan buram di ruang kosong dengan ekspresi terkejut, Xiao Yan menjadi tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka kecepatan Yao Lao menakutkan sejauh ini. Saat bayangan buram tersebar, tubuh Yao Lao tampaknya telah berteleportasi ke tempat di bawah air terjun besar yang jaraknya lebih dari 10 kaki. Dibandingkan air terjun raksasa, tubuh kecil Yao Lao seperti semut yang tidak menarik perhatian siapapun. Namun, semut seperti sosok kecil inilah yang saat ini membawa kekuatan yang lebih menakutkan daripada air terjun. Tekanan angin yang kuat yang dibawa air terjun saat turun bahkan tidak menyebabkan Yao Lao yang kecil dan tampak lemah itu bergerak. Tubuh Yao Lao, yang tiba-tiba melesat ke depan, terhenti. Kakinya menginjak udara kosong dan berputar 180 derajat. Cahaya yang dipancarkan dari penggaris hitam di tangan Yao Lao semakin terang. Beberapa saat kemudian, kecerahan itu memaksa Xiao Yan untuk menyempitkan matanya. Teknik di peringkat Dou, tsunami yang membelah api.
Di ruang kosong lembah, suara teredam seperti guntur meledak. Ini dengan cepat diikuti oleh gelombang panas yang sangat bergolak yang tersebar di seluruh lembah. Bang! Banyak pilar air tiba-tiba muncul dari permukaan danau yang luas, menampakkan pemandangan yang spektakuler. Di antara pilar air, lampu merah yang sangat besar tiba-tiba menyala. Di titik-titik di mana cahaya merah melewatinya, pilar air segera menghilang dan digantikan oleh awan kabut. Raksasa, tubuh kecil Yao Lao seperti semut yang tidak menarik perhatian siapapun. Namun, semut seperti sosok kecil inilah yang saat ini membawa kekuatan yang lebih menakutkan daripada air terjun. Bang! Cahaya merah itu seperti angsa yang terkejut melesat melintasi permukaan danau seperti kilat, menciptakan tsunami setinggi lebih dari 10 meter. Akhirnya, air terjun itu menabrak deras air terjun. Bang! 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 Suara guntur yang memekakkan telinga dan meledak-ledak terus bergema melalui lembah saat bebatuan yang tak terhitung jumlahnya pecah dan jatuh dari dinding tebing. Xiao Yan menutupi telinganya dan melebarkan mulutnya karena suara yang diciptakan oleh serangan itu. Sesaat kemudian, dia menelan ludahnya dengan susah payah dan mengalihkan pandangannya ke tempat air terjun itu berada. Namun, kabut tebal menghalangi pandangannya. Angin kencang bertiup dari permukaan danau, menyebarkan kabut di lembah. Air terjun besar di balik kabut juga perlahan terungkap. Mata Xiao Yan melebar saat dia menatap air terjun yang muncul. Dia tumpul sesaat sebelum perlahan menghirup udara dingin. Pada saat itu, aliran air yang luar biasa dari air terjun benar-benar terputus, memperlihatkan selokan berbatu besar di belakang. Panjangnya lebih dari 100 kaki dan lebarnya 30 kaki. Di tepi jurang, garis retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh dinding berbatu, tampak seperti tumbuhan merambat. Aliran air dari air terjun terputus selama lebih dari 20 detik sebelum mulai mengalir ke bawah secara bertahap, menutupi bekas luka besar di permukaan batu. Ini adalah kekuatan dari teknik di peringkat Dou? Xiao Yan mengusap dadanya, merasa sedikit bingung dan tercekik. Turun dari langit, Yao Lao dengan ringan meletakkan jarinya di atas Xiao Yan yang tertegun. Tsunami pemecah api, Low di Dou Skill. Saat penguasaan tercapai, memotong gunung dan memecah gelombang dapat dengan mudah dilakukan. Meskipun itu adalah deskripsi sederhana, itu masih memberi Xiao Yan banyak kebahagiaan. Menikam penguasa Xuan berat ke tanah, Yao Lao menyeka tangannya satu sama lain dan mengangkat dagunya ke 10 batang kayu besar di bawah air terjun. Dia tersenyum. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus menahan aliran air terjun saat Anda berlatih. Setelah Anda mampu mempertahankan tanah Anda pada batang kayu ke-10 dan memotong aliran air sebanyak 300 kali, Anda akan mencapai langkah pertama dalam menggunakan tsunami pemecah api. Tetapi Anda harus ingat bahwa dengan kekuatan Anda paling banyak dapat menggunakan tsunami pemecah api sekali. Jika Anda mencoba menggunakannya secara paksa untuk kedua kalinya, Anda akan mengalami cedera internal yang serius dan dapat memengaruhi potensi masa depan Anda. Jadi, jangan sembarangan menggunakannya kecuali saat itu adalah momen yang sangat penting. Suara Yao Lao semakin keras menjelang akhir pidatonya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia mengikuti tatapan Yao Lao dan menatap ke dasar air terjun. Suara keras, benturan yang dipancarkan dari air yang menabrak bebatuan besar membuatnya menggigil saat dia tertawa hampa. Dengan kekuatan yang begitu kuat, jika seseorang masuk tanpa perlindungan dari Douki seseorang akan langsung dipukul. Pingsan, bukan? Mungkin. Yao Lao mengulurkan tangannya dan mengulurkan satu tangannya ke Xiao Yan sambil tersenyum. Saat kamu berlatih, kamu harus membawa penguasa Xuan berat. Saat Anda ingin menggunakan tsunami pemecah api di masa mendatang, Anda harus mengandalkannya. Tanpa itu, teknik di peringkat Dou ini hanya akan memiliki sekitar 30% dari kekuatannya. Selain itu, tolong serahkan semua pil pemulihan energi yang Anda miliki. Pelatihan ini tidak membutuhkannya. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk memulihkan Douki Anda. Yao Lao mengambil pil langsung dari cincin penyimpanan Xiao Yan saat dia tersenyum. Melihat bahwa Yao Lao telah menyita semua stok cadangannya, Xiao Yan hanya bisa menggerakkan sudut mulutnya tanpa daya. Dia berbalik dan menatap balok kayu besar di bawah air terjun sebelum mengatupkan giginya.
Penderitaan macam apa yang belum saya atasi? Apakah menurut Anda saya akan kewalahan dengan kesulitan ini? Untuk teknik di peringkat Dou, aku akan bertarung. Mengatupkan giginya dan mengeluarkan teriakan marah, Xiao Yan menanggalkan pakaiannya dan melompat ke atas batu besar. Dengan gerakan mengancam, dia melompat ke batang kayu pertama. Bang! Saat Xiao Yan mendarat di batang kayu, kekuatan besar dari air terjun dengan kejam mengetuk tubuhnya sebelum dia bisa memanggil Doukinya untuk melindungi tubuhnya. Dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya sebelum kekuatan ganas itu tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri saat itu menjatuhkannya dari batang kayu dan masuk ke danau. Kepala Xiao Yan muncul dari danau dan memuntahkan air yang masuk ke perutnya. Dia berteriak dengan marah. Aku akan menyeretnya keluar bersamamu hari ini. Setelah dia berteriak, Xiao Yan memanjat keluar dari danau dan sekali lagi melompat ke batu besar sebelum dengan marah bergegas ke batang kayu. Bang! Sialan nenekmu! Bang! Sialan! Bang! Duduk di atas batu besar di tepi danau, Yao Lao menyaksikan pemuda itu menggunakan kekuatannya yang keras kepala untuk berulang kali menantang air terjun. Dia tersenyum tipis saat ekspresi senang muncul di matanya. Bab 123 mulai dari pembalasan. Duar. Suara dari air terjun raksasa bergema di seluruh lembah, hari demi hari, tahun demi tahun. Uap air membuat jurang itu terasa seperti benar-benar terisolasi dari dunia luar yang terik. Saat air terjun melonjak, itu tampak mirip dengan naga perak. Di bawah air terjun, seorang anak muda dengan tubuh telanjang mengepalkan rahangnya sambil dengan kuat memegang penguasa Xuan berat besar di tangannya. Terus-menerus meretas arus deras di depannya, setiap potongan penguasa hitam mengirimkan air yang berkedip-kedip di udara. Kaki Xiao Yan seperti akar tanaman, dengan kuat menempelkan diri pada tiang kayu. Di permukaan tubuh Xiao Yan, douki kuning muda samar-samar terlihat dan setiap kali air mengalir ke tubuhnya, kabut tipis akan membubung ke atas. Untuk penguasa berat untuk memotong ke dalam air yang mengalir, sejumlah kekuatan yang luar biasa dibutuhkan. Sehingga setelah mengalami jangka waktu tertentu di tiang kayu, setiap ayunan penguasa berat menyebabkan otot-otot di lengan Xiao Yan memancarkan gelombang. Nyeri akut. Dengan gigi terkatup, tumit Xiao Yan berangsur-angsur melemah dan akhirnya di tengah potongan, suara benturan terdengar saat aliran air yang deras akhirnya menghantamnya yang telah mencapai batasnya dari tiang kayu dan masuk ke danau di bawah. Kepala Xiao Yan muncul dari permukaan danau saat dia memuntahkan seteguk air danau. Dia menggelengkan kepalanya yang pusing sebelum memaksa tubuhnya yang hampir mati rasa untuk berenang menuju pantai. Setelah mencapai tepi danau, tubuhnya jatuh lemah ke bebatuan sedingin es sementara otot-ototnya yang sakit menyebabkan dia tidak ingin bergerak sedikit pun. Makan ini. Seekor ikan panggang yang gurih dilewati dan melambai di depan Xiao Yan. Membuka matanya, Xiao Yan menghirup aromanya saat suara, gugu, keluar dari perutnya. Menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, dia bersandar pada batu raksasa sebelum menerima ikan panggang dan melahap makanannya sendiri. Saat dia menatap pemandangan Xiao Yan melahap makanannya, Yao Lao tertawa sebelum mengalihkan pandangannya untuk menyapu 10 tiang kayu di bawah air terjun. Sambil tersenyum, dia berkomentar. Sungguh, lumayan. Hanya dalam 5 hari, kamu benar-benar telah berhasil bertahan untuk waktu yang lama di tiang kayu ketiga. Dengan mulut yang hampir penuh dengan makanan, Xiao Yan hanya bisa bergumam secara ambigu. Belakangan ini, tentara bayaran semakin sering muncul di sekitar tempat ini. Duduk di samping Xiao Yan, Yao Lao sepertinya berkomentar sembarangan. Sedikit kaget, mata Xiao Yan perlahan menyipit. Dengan paksa menelan makanan di mulutnya, dia mencibir dan berkata. Sepertinya tentara bayaran kepala serigala akhirnya menyadari sesuatu. Menurut kecepatan mereka, saya khawatir paling lama 1 bulan sebelum mereka menemukan lembah ini. Sepertinya kita perlu sekali lagi meningkatkan kecepatan. Sambil mengusap dagunya, Xiao Yao tersenyum puas. Bagaimana cara kami meningkatkannya? Kata-kata Yao Lao menyebabkan Xiao Yan mengedipkan matanya, tidak yakin. Kecepatan latihannya saat ini sudah dianggap tinggi. Apakah mungkin untuk meningkatkannya lebih jauh? Memang bisa lebih cepat, tapi kamu akan menderita jika menggunakan benda ini. Yao Lao menjawab dengan jujur. Apakah saya tidak banyak menderita selama periode waktu ini?
Xiao Yan membantah saat dia memutar matanya sementara mulutnya bergerak-gerak. Hehe, itu benar. Semua tersenyum sambil memiringkan kepalanya. Yao Lao mengeluarkan cincin penyimpanan Xiao Yan sebelum dengan santai mengeluarkan lebih dari 10 botol giok bening dari dalam. Botol giok diisi dengan sejenis cairan merah yang kental seperti darah segar. Apa ini? Dengan penasaran menatap benda asing ini, Xiao Yan bertanya. Membakar darah. Yao Lao mengambil botol giok dan mengguncangnya dengan ringan. Sedikit tersenyum, dia melanjutkan. Ini dibuat olehku menggunakan 23 jenis bahan obat atribut api dan darah dari 3 jenis hewan sihir atribut api peringkat 2. Jika kami ingin menilai kualitasnya, itu bisa disamakan dengan pil tingkat 4. Tingkat keempat. Xiao Yan mengangkat alisnya, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi melihat pil tingkat ini. Apa efek dari benda ini? Darah terbakar, ini, hanya efektif untuk orang yang memiliki atribut api Douqi. Bagi seseorang dengan atribut air Douqi, tidak diragukan lagi itu adalah racun. Ketika disebarkan ke tubuh, dapat meningkatkan konsumsi Douqi dalam tubuh dan pada saat yang sama juga akan mempercepat pemulihan Douqi. Melalui proses yang berulang ini, kekuatan Anda secara bertahap akan meningkat. Yao Lao tersenyum, pandangan licik di matanya. Jangan senang dulu, saya telah menyebutkan bahwa jika Anda ingin menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan latihan Anda harus mengambil bagian dalam penderitaan yang hebat. Penderitaan apa? Melihat ekspresi Yao Lao, Xiao Yan juga merasa agak gugup saat dia bertanya dengan hati-hati. Ulurkan tanganmu. Senyum di wajahnya, Yao Lao menarik lengan Xiao Yan sebelum sedikit memiringkan botol giok untuk membiarkan setetes cairan merah jatuh ke lengan Xiao Yan. Mendesis. Saat cairan merah menyentuh kulit Xiao Yan pertama kali linglung sebelum dia dengan keras menghirup udara dingin. Dahinya tertutup keringat dingin, giginya saling menempel saat lengannya terus bergetar. Dalam pikiran Xiao Yan, tetesan cairan merah di lengannya seperti bola api, terus-menerus melepaskan suhu yang sangat panas. Sensasi terbakar ini terasa seperti dia telah memasukkan lengannya ke dalam ember batu bara yang terbakar. Seolah-olah dia telah meramalkan reaksi seperti apa yang akan dialami Xiao Yan, Yao Lao tersenyum puas. Sekali lagi mengeluarkan sesuatu dari cincin luar angkasa, sebuah pelat batu giok kecil yang terbuat dari batu giok putih digunakan untuk perlahan-lahan menyebarkan tetesan cairan merah, menyebabkan area yang ditutupi secara bertahap mengembang. Setelah jangkauan cairan merah yang meluas, lengan Xiao Yan bergetar lebih hebat. Di lengannya, bahkan urat nadinya tampak berputar, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Cairan merah menempel pada permukaan kulit Xiao Yan sementara jejak uap hangat yang samar terus dipancarkan. Lengan Xiao Yan juga menjadi lebih merah. Keadaan ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum menghilang sedikit demi sedikit. Setelah sensasi terbakar benar-benar memudar dari lengannya, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Menyeka keringat dari dahinya, dia sekali lagi menatap ke arah botol giok kecil di depannya, tapi kali ini dengan jejak ketakutan di matanya. Hal ini terlalu menakutkan. Dengan rasa takut yang tersisa di hatinya, Xiao Yan menepuk lengan yang sudah kembali ke suhu biasa. Menatap Yao Lao dengan tatapan pahit, dia berkata, "Kita tidak bisa mempertimbangkan untuk menggunakan ini untuk berlatih, kan? Tenangkan pikiran Anda dan rasakan aliran Douqi di lengan Anda. Apakah ada perubahan?" Tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao bertanya sambil tersenyum. Mengangkat bahu, Xiao Yan hanya bisa menurut dan menutup kedua matanya. Pikirannya dengan cepat berpindah ke jalur Qi di lengannya dan setelah menyelidiki sekitar, keheranannya, Douqi di jalur Qi lengan kirinya tidak hanya lebih tebal daripada Douqi yang mengalir di tempat lain tetapi energi di Douqi ini tampak menjadi agak lebih kuat juga. Agak kagum, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melihat ke sisi di mana Yao Lao masih tersenyum. Dia terdiam beberapa saat sebelum dengan tegas mengertakkan giginya, ayo bertarung. Melihat penampilan tegas Xiao Yan, senyum di wajah Yao Lao semakin melebar. Dia sudah lama meramalkan bahwa bocah kecil ini tidak akan bisa menahan godaan dari peningkatan kekuatan berkecepatan tinggi yang dihasilkan, darah terbakar. Berbaring tengkurap, mulai sekarang kami akan menyebarkannya ke seluruh tubuh Anda sekali sehari.
Ini akan membantu kecepatan latihan Anda meningkat dengan total 30 hingga 40%. Yao Lao tersenyum sambil melambaikan tangannya. Xiao Yan membuka mulutnya dan menggigit sebagian pakaiannya sebelum dengan erat mencengkeram celah di bebatuan dengan kedua tangan. Dengan suara teredam, dia meludah. Bawa! Menatap Xiao Yan yang tampak seperti akan menghadapi musuh yang mengerikan, Yao Lao dengan enggan menggelengkan kepalanya. Botol giok miring saat cairan merah segera mengalir keluar. Ah, raungan sedih dan sengsara tiba-tiba bergema sekali lagi di seluruh lembah. Sementara Xiao Yan memeras setiap waktu yang dia miliki untuk pelatihan, pencarian oleh serigala kepala tentara bayaran menjadi semakin intens, mereka membayar harga lebih dari 10 nyawa teman mereka sebelum akhirnya, mereka mulai mendekati lembah tempat Xiao Yan dulu. Pada hari tertentu 1 bulan kemudian, ketika Xiao Yan akhirnya bisa bertahan di tiang kayu ke-8 untuk jangka waktu yang lama, akhirnya, seorang anggota dari tentara bayaran kepala serigala berhasil menemukan lembah yang tenang ini. Saat dia berdiri di pintu masuk lembah, tentara bayaran kepala serigala ini menatap kosong ke arah anak muda yang sedang berlatih di bawah air terjun. Hanya beberapa saat kemudian ketika angin dingin bertiup, dia mendapatkan kembali akalnya dan saat ini, ekstasi menyembur di dalam hatinya. Tanpa sepatah kata pun, dia dengan cepat mengambil sinyal suar dari dadanya tetapi saat dia ingin melepaskan sinyal, kekuatan pemecah angin yang kuat tiba-tiba menyerang dari depan. Kekuatan serangan ini menyebabkan tentara bayaran yang kekuatannya adalah bintang 6 Douze menggigil di dalam hatinya, telapak kakinya menghantam tanah saat sosoknya berbalik untuk kabur. Belang! Bayangan hitam menerobos udara dan menghantam tanah dengan keras. Segera, kotoran terlempar dan penggaris logam hitam yang sangat besar tertinggal jauh di dalam tanah. Pandangannya pada penguasa raksasa hitam yang aneh, murid dari anggota tentara bayaran kepala serigala ini sedikit menyusut. Senjata unik ini telah menjadi simbol anak muda yang mereka beri hadiah. Saat tanah berterbangan ke udara, menutupi garis pandang seseorang, tentara bayaran berpengalaman dan berpengalaman ini tidak menunjukkan tampilan yang mengecewakan, sosoknya terus-menerus mundur dengan terburu-buru saat matanya yang tajam melesat bolak-balik di sekitarnya. Saat tentara bayaran itu hampir keluar dari lembah, indera laba-laba miliknya menggelitik saat dia tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Kaca! Tepat saat tubuhnya jatuh ke tanah, energi ki yang keras dengan kejam merobek area di atas kepalanya sebelum akhirnya menabrak pohon besar ke satu sisi. Segera, retakan muncul di batang pohon dan setelah suara pecah, pohon itu terbelah di tengah. Menatap pohon yang telah dihancurkan dengan paksa, tentara bayaran di tanah menarik napas dingin. Untuk menciptakan kekuatan destruktif semacam ini, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan? Saat keterkejutan melintas dan berlalu dari pikirannya, tentara bayaran ini tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di tanah, sosoknya menjadi mirip dengan kadal rumah. Menjentikkan telapak tangannya dari tanah, dengan cara yang aneh, tubuhnya berlari menuju semak belukar. Tentara bayaran yang melarikan diri sangat puas dengan gerakannya ini. Teknik perayapan kadal huang tinggi ini telah membantunya melarikan diri dari rahang kematian berkali-kali. Dari apa yang dia ketahui, di antara mereka yang berada di tingkat Douze, hanya ada sedikit orang yang bisa menghentikannya saat dia melarikan diri melalui hutan. Tepat setelah tentara bayaran berpikir untuk kembali melapor dan dapat menerima hadiah besar sebelum pergi ke kedai untuk membalas dendam terhadap wanita cantik dan berkembang dengan baik yang memahkannya, di jalan di depannya, sepasang kaki tiba-tiba muncul. Tubuh yang sangat gagah tiba-tiba berhenti ketika tentara bayaran itu mengangkat kepalanya, ketakutan, untuk memenuhi senyum di wajah yang tampan. Kamu lari sangat cepat, anak muda itu sedikit tersenyum pada tentara bayaran itu. Di matanya yang hitam pekat niat membunuh sedingin es menyebabkan tentara bayaran itu gemetar tak terkendali. Menatap tentara bayaran yang telah kehilangan jiwanya, sudut mulut Xiao Yan melengkung ke atas sementara penguasa hitam raksasa di tangannya memotong ke bawah dengan ganas. Segera, jeritan yang mengental darah bergema di pegunungan berhutan. Dengan acuh tak acuh menyeka darah dari penguasa misterius dan berat itu, Xiao Yan melirik ke arah mayat di kakinya. Lidahnya dengan ringan menjilat bibirnya saat ekspresi haus darah muncul di wajahnya. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ingin membunuhku? Bagus.
Mulai hari ini dan seterusnya, setiap anggota serigala kepala tentara bayaran yang berani melangkah ke pegunungan binatang ajaib akan dimusnahkan. Karena kalian semua ingin bermain, maka kita harus mempertaruhkan taruhannya. Pembalasanku dimulai sekarang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 124 Pembantaian. Hutan lebat itu sunyi dan tenteram. Kadang-kadang, beberapa binatang yang lebih kecil akan melompati tanah hutan, mengejutkan burung-burung yang sedang beristirahat di pepohonan. Suasana tenang berlangsung beberapa saat sebelum tiba-tiba diganggu oleh sosok yang tampak mengerikan yang membuat takut semua burung di pepohonan. Mengabaikan gangguan yang baru saja dia sebabkan, bayangan yang tampak menyedihkan itu bergegas pergi. Kadang-kadang, wajahnya yang ketakutan akan menyapu punggungnya seolah-olah ada binatang buas purba yang mengejarnya. Setelah berlari beberapa jarak, sosok manusia yang mengenakan pakaian tentara bayaran ini mengangkat kepalanya dan menatap cahaya yang tidak jauh darinya. Kebahagiaan yang tidak terkendali muncul di wajahnya. Begitu dia lolos dari hutan lebat yang menjengkelkan ini, dia akan bisa memanggil teman-temannya untuk menyelamatkannya. Ketika saat itu tiba, dia tidak perlu lagi takut pada dewa kematian yang ada setelah hidupnya. Tubuh tentara bayaran tiba-tiba menyerang ke depan. Dia melompat dan dengan keras menginjak dahan pohon. Seketika, sosoknya melesat ke arah cahaya dengan kekuatan ledakan. Dengan cahaya terang yang hampir berada di sisinya, kebahagiaan tak terkendali di wajah tentara bayaran itu semakin pekat. Namun, sesaat kemudian, kebahagiaan tiba-tiba membeku ketika tentara bayaran itu menyadari bahwa hisapan yang kuat tiba-tiba muncul. Tidak hanya isapnya dengan kuat menghentikan gerakannya, itu bahkan menarik tubuhnya ke belakang. Ekspresi terkejut menutupi wajahnya. Sebelum tentara bayaran itu bisa berteriak, sosok hitam melintas melewatinya. Angin kencang yang pecah disertai dengan suara guntur yang teredam menghantam dadanya. Bang! Suara teredam yang dalam menyebabkan tentara bayaran itu menutup matanya dengan erat saat dadanya tenggelam ke dalam. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan tubuh tentara bayaran jatuh dari udara dan menabrak tanah dengan menyakitkan, menghamburkan tanah. Di sepanjang organ yang rusak, darah segar dengan keras menyembur kemana-mana. Sepasang mata besarnya menatap tajam ke sosok manusia yang berdiri di cabang pohon di atasnya. Secara bertahap, mata menjadi putih dan sesaat kemudian, nafas tentara bayaran itu padam. Menatap acuh tak acuh pada tentara bayaran yang napasnya padam, pemuda yang membawa penguasa hitam besar dan berdiri di cabang pohon sedikit mengencangkan tangannya. Dengan suara lembut, dia berbisik. Ke-11. Karena Anda ingin mengambil kepala orang lain dengan imbalan uang, Anda harus siap secara mental agar orang lain membunuh Anda. Pemuda di atas pohon itu adalah Xiao Yan yang telah meninggalkan tempat latihannya. Setelah meninggalkan area pelatihan, Xiao Yan telah bertemu dengan lebih dari 10 tentara bayaran dari perusahaan mercenari kepala serigala yang datang untuk mencarinya selama 2 hari terakhir. Saat berhadapan dengan orang-orang ini yang bermaksud menggunakannya untuk ditukar dengan uang hadiah, Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan. Selama perjalanannya, hampir semua anggota Wolf Head Mercenary Company yang lebih lemah dari bintang 8 Dou Ze dibunuh olehnya. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia bisa dengan mudah mengambil kehidupan bintang Dou Ze dalam waktu 20 putaran jika dia melepaskan penguasa Xuan berat. Tentu saja, ini hanya benar jika 7 bintang Dou Ze tidak memiliki teknik Dou yang sebanding dengannya. Namun, orang seperti itu tidak dapat ditemukan di seluruh Wolf Head Mercenary Company. Baru kemarin, Xiao Yan berhasil mempelajari beberapa informasi tentang struktur internal perusahaan mercenari kepala serigala dari salah satu mulut tentara bayaran. Yang terkuat di dalam perusahaan mercenari kepala serigala adalah 2 bintang Dou Si Mushi, yang merupakan pemimpin perusahaan. Di bawahnya ada 9 bintang dan 8 bintang Dou Ze yang membentuk eselon atas dari Wolf Head Mercenary Company. Selain mereka bertiga, perusahaan mercenari kepala serigala yang besar tidak memiliki siapapun yang memiliki kekuatan untuk bertarung solo dengan Xiao Yan. Setelah menatap mayat tak bernyawa itu lagi, kaki Xiao Yan menginjak dahan pohon. Menggunakan kekuatan, Xiao Yan meluncur ke bagian hutan yang lebih padat. Tawa lembutnya yang dingin perlahan tersebar di sekelilingnya. Tuan Muda Muli, saya ingin melihat berapa banyak dari Wolf Head Mercenary Company Anda yang akan mati.
Jika kau mengirim satu, aku akan membunuh satu, permainan baru saja dimulai. Bajingan. Pergi dan mati. Di dalam aula yang luas, Mu Shi dengan marah berteriak setelah mendengar berita bahwa bawahannya berulang kali membawanya. Dalam amarahnya, dia menghancurkan cangkir teh di tangannya. Melihat Mu Shi yang marah, semua eselon atas dari perusahaan mercenari kepala serigala di aula terdiam. Tak satu pun dari mereka yang berani memprovokasi dia saat ini. Hanya dalam 2 hari, kami telah kehilangan 15 anggota penting kami. Jika ini berkepanjangan, akankah ada orang yang tersisa di perusahaan mercenari Wolfhead kita? Mu Shi mendesis setelah melepaskan beberapa napas yang tidak teratur. Semua orang kehilangan kata-kata saat mereka saling menatap. Orang yang melakukan ini pasti Xiao Yan. Dia menguatkan dirinya dan berkata setelah menatap aula yang sunyi dan batuk kering. Bukankah kamu mengatakan bahwa kekuatannya hampir sama dengan milikmu? Mengapa 3 bintang 7 dous yang kami kirimkan semuanya mati di tangannya? Mu Shi membanting telapak tangannya di atas meja saat dia dengan marah menuntut. Mu Li tersenyum pahit saat dia menjawab tanpa daya. 3 bulan lalu, pria itu tidak lebih kuat dariku bahkan setelah mengungkapkan kekuatan tersembunyinya. Jika tidak, dia tidak akan dipermalukan di dalam gua oleh orang-orang yang saya bawa bersamaku. Tapi kekuatan yang dia tunjukkan sekarang pasti tidak lebih lemah daripada bintang 7 Douze. Bahkan mungkin itu dari bintang Douze. Wajah Mu Shi berubah menjadi lebih suram saat dia memikirkan kemungkinan yang berbeda. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut saat rasa dingin muncul dalam suaranya. Jangan bilang kalau anak laki-laki itu benar-benar tumbuh begitu pesat setelah tinggal di pegunungan binatang ajaib hanya untuk beberapa bulan. Mendengar ini, mata Mu Li bergerak-gerak. Keterkejutan memenuhi matanya. Pria itu benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang hanya dalam 3 bulan. Bagaimana bajingan ini berlatih? Kecepatan ini, bukankah itu terlalu menakutkan? Sepertinya kami benar. Orang itu bukan orang biasa. Secara bertahap memulihkan akal sehatnya dari amarahnya, Mu Shi duduk di kursinya dan mengetukkan jarinya di atas meja. Setelah keheningan singkat, dia dengan penuh perhitungan berkata, "Kami akan menarik sementara orang-orang kami dari pegunungan Magic Beast. 2 hari kemudian, kami akan membagi pasukan kami menjadi 5 tim yang dipersenjatai dengan sinyal yang dapat digunakan untuk menunjukkan posisi dan memasuki pegunungan Magic Beast bersama-sama. Saya ingin membuat jaring yang tidak bisa dia hindari dan melihat kemana dia akan lari." Mu Shi mengepalkan tinjunya saat niat membunuh yang menyeramkan muncul di wajahnya. "Ya Pak." "Oh ya, di mana He Meng? Mengapa saya tidak melihatnya?" Mu Shi menundukkan kepalanya sedikit dan menyapu aula sebelum tiba-tiba bertanya. Mendengar pertanyaan Mu Shi, bawahannya berhenti. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Kudengar pemimpin perusahaan ketiga telah membawa beberapa saudara untuk menemani Madam Lan dari Hotel Bunga Biru ke pegunungan binatang ajaib untuk berburu rubah salju." Mu Shi mengomel. Semua yang dipikirkan kepala ember ini adalah wanita. Apakah dia tidak tahu tentang kesulitan yang dihadapi Wolfhead Mercenary Company saat ini? Beraninya dia memasuki pegunungan binatang ajaib tanpa izin. Si idiot sialan ini cepat atau lambat akan mati di tangan seorang wanita. Pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan ketiga adalah Douze bintang 8. Jika dia bertemu Xiao Yan, dia mungkin bisa membunuhnya di sepanjang jalan. Dengan pikiran orang itu, aku akan puas jika dia bisa hidup kembali. Mu Shi dengan dingin mendengus. Dia segera melambaikan tangannya dengan cemas. Untuk beberapa alasan, dia merasakan perasaan tidak nyaman di dalam dirinya. He Meng berbeda dari anggota perusahaan lainnya, jika sayangnya dia mati di tangan Xiao Yan, perusahaan mercenari kepala serigala akan menerima pukulan telak. Suruh orang itu datang dan mencariku begitu dia kembali. Meninggalkan kalimat yang dipenuhi dengan amarah yang kental, Mu Shi berbalik dan meninggalkan aula tempat gumaman meletus. Sebuah tenda besar didirikan di hutan di bawah sinar bulan bersama dengan sepasang api kuning pucat, muncul sangat menonjol di kegelapan malam. Berdiri di atas pohon dan bersandar di cabang, Xiao Yan dengan ringan mengunyah sepotong rumput hijau di mulutnya. Rasa pahit yang samar perlahan menyebar ke seluruh mulutnya.
Di bawah naungan dahan pohon, Xiao Yan, yang berdiri di atas pohon, dapat melihat dengan jelas lokasi perkemahan di bawahnya. Ada sekitar 15 tentara bayaran di perkemahan dengan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan bintang 5 Douze. Di dalam tenda di tengah perkemahan ada Douze bintang 8. Dia adalah target Xiao Yan. Dikatakan juga bahwa dia adalah pemimpin perusahaan ketiga dari perusahaan mercenari kepala serigala. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia memiliki peluang bagus jika dia bertarung 1 lawan 1 melawan bintang Douze 8. Namun, ini hanya terjadi jika tidak ada asisten. Dari kelihatannya, dia harus melenyapkan semua tentara bayaran lainnya sebelum dia bisa membunuh bintang 8 Douze. Xiao Yan mengatupkan alisnya saat dia mengamati perkemahan yang dijaga ketat. Dia tidak bergerak apapun dan sebaliknya, dia diam-diam menunggu kesempatan. Bulan sabit menggantung tinggi di langit dan daratan benar-benar sunyi. Setelah menunggu beberapa saat, angin samar tiba-tiba terbentuk di udara dan bertiup melintasi hutan, menyebabkan pepohonan bergemerisik saat lewat. Senyum samar terbentuk di wajah Xiao Yan saat dia merasakan angin bertiup. Dia menjentikan jarinya dengan ringan, mendorong sekantong bubuk obat muncul di tangannya. Bubuk obat ini adalah apa yang diberikan dokter peri kecil padanya ketika mereka berpisah. Kekosongan yang disebabkan oleh bubuk ini adalah sesuatu yang dibutuhkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum sambil melemparkan sekantong bedak di tangannya. Dia akan mengambil tindakan ketika dia melihat 2 penjaga dari tenda perlahan menuju ke arahnya. Apakah saya telah ditemukan? Daratan benar-benar sunyi. Dengan cemberut, Xiao Yan menyusutkan tubuhnya ke dalam bayang-bayang saat dia menatap 2 penjaga yang mendekatinya. Pada saat yang sama, Douki di tubuhnya mulai mengalir. Saat kedua tentara bayaran itu tiba di pohon di bawah Xiao Yan, mereka tiba-tiba berhenti. Pasangan itu melirik sekilas ke sekitarnya sebelum buang air. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat tindakan mereka. Di dalam hatinya, dia mencaci tanpa suara. Memotong ke bawah dengan ganas. Segera, jeritan yang mengental darah bergema di pegunungan berhutan. Sialan, cewek itu terlalu genit. Bagian bawahnya yang besar membuatku ingin mendorongnya ke tanah dan membawanya. Salah satu tentara bayaran melampiaskan kata-kata kotor saat pasangan itu buang air. Pelankan suaramu. Cewek itu adalah pemimpin perusahaan ketiga. Jika Anda berani melakukan sesuatu padanya, pemimpin perusahaan ketiga akan mengusir Anda untuk memberi makan serigala. Tentara bayaran lainnya dengan hati-hati mengingatkan. Dia barang kotor. Saya bahkan telah melihat pemimpin perusahaan kedua mengambilnya terakhir kali tetapi tampaknya dia tidak berani memberitahu pemimpin perusahaan ketiga tentang hal ini. Haha. Lupakan saja. Lebih baik tidak mengatakan omong kosong. Kalau tidak, orang yang menderita adalah prajurit berpangkat rendah seperti kita. Ayo pergi. Setelah selesai, tentara bayaran di kiri adalah yang pertama berbalik. Sosok hitam tiba-tiba melintas di depannya. Sebelum dia sempat bereaksi, rasa sakit yang luar biasa muncul dari tenggorokannya, setelah itu, kesadarannya menjadi kabur. Ayo pergi. Tentara bayaran lainnya memulai sebelum berbalik. Ketika dia melihat ruang di belakangnya kosong, dia menjadi tercengang. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara ketika tenggorokannya terasa dingin. Setelah itu, segalanya menjadi gelap di sekelilingnya. Xiao Yan diam-diam membawa kedua mayat itu ke dalam hutan lebat sebelum naik ke puncak pohon sekali lagi. Dia mengamati perkemahan di bawahnya dan menyebarkan bubuk obat dari tangannya. Di bawah penutup malam, bubuk obat terbawa angin dan diam-diam melayang ke perkemahan. Para tentara bayaran di sekitar perkemahan perlahan-lahan ambruk di bawah pengaruh bubuk obat. Dalam sekejap, perkemahan besar itu menjadi sunyi senyap. Xiao Yan terdiam sesaat sambil menatap perkemahan yang tenang. Akhirnya, dia melompat dari pohon dan berjalan ke dalam perkemahan sambil memegang pedang yang dia ambil dari salah satu tentara bayaran. Dengan pedangnya, Xiao Yan berhasil melewati beberapa tenda kosong. Sesaat kemudian, dia sampai di tengah perkemahan dan berdiri di luar tenda terbesar. Di bawah cahaya api di dalam tenda, dua tubuh saling terkait. Sudut bibir Xiao Yan dengan dingin terangkat saat dia mendengar erangan keduanya dipancarkan dari tenda. Bab 125 Bintang 8 Douze Hehmeng.
Menurunkan kepalanya dan melihat wanita kulit putih lembut di bawahnya, senyum cabul muncul di wajah He Meng. Tangannya dengan kuat meremas kedua payudara lembut itu sambil mengerahkan sedikit kekuatan. Wanita di bawahnya dengan singkat melengkungkan pinggangnya seperti kucing betina, mengeluarkan suara erangan pesta pora. Dirangsang oleh erangan lembut ini, He Meng menggunakan kedua tangannya untuk memeluk erat pinggang wanita itu. Sesaat kemudian, tubuh telanjang keduanya menegang. Mengangkat kepalanya, kesenangan yang intens menyebabkan He Meng menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya yang sebelumnya kaku juga diam-diam melunak pada saat ini. Saat tubuh He Meng sedikit bergetar karena kesenangan, indera tajamnya diasah oleh bertahun-tahun hidup di ujung pisau menyebabkan seluruh tubuhnya menegang lagi. Bunyi alarm melintas di jantungnya, dia meraih selimut di sampingnya dan melemparkannya ke belakang. Cila. Sentuhan cahaya pahit dengan mudah mengiris tempat tidur dan bayangan dengan cepat melesat ke dalam tenda. Pisau dingin pahit tanpa perasaan ditembakkan ke leher He Meng. Serangan mendadak ini menyebabkan wajah He Meng berubah secara drastis. Tubuhnya dengan canggung berguling di atas tempat tidur dan dengan berbahaya menghindari ujung pedangnya. Gagal mengenai targetnya, bila pedang itu menebas secara horizontal tanpa ragu-ragu. Kilatan cahaya dingin menyapu gumpalan api di dalam tenda dan segera terus mengejar untuk menghindari He Meng dan mengeluarkan garis darah dangkal dari dadanya. Ah! Melihat bayangan hitam yang tiba-tiba menerobos masuk, wanita di tempat tidur itu berteriak keras ketakutan. Dengan membalikkan telapak tangan Xiao Yan, sepotong arang tersedot ke tangannya. Tanpa melihat ke belakang, Xiao Yan melemparkannya ke belakangnya. Setelah ini, suara tajam pendek yang membuat orang merasa putus asa, terdengar dan jeritan menjengkelkan berhenti. Kamu siapa? Mengapa Anda ingin membunuh saya? Tidakkah kamu tahu bahwa aku salah satu dari 3 pemimpin dari Wolfhead Mercenary Company? Karena panik, He Meng mengamuk. Justru itulah alasan aku di sini untuk membunuhmu. Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya, mengungkapkan ciri-ciri masa mudanya yang jelas. Kamu. Xiao Yan. Melihat wajah muda itu, He Meng tertegun. Pandangannya dengan cepat bergeser dari pemuda ke penguasa besar di belakang punggungnya, menyempitkan matanya, dia dengan dingin berbicara. Suatu kehormatan bisa dikenang oleh pemimpin perusahaan ketiga. Sambil tersenyum ringan, telapak tangan Xiao Yan sedikit menangkup sebelum tiba-tiba mengenai gagang pedang panjang. Itu menjadi kilatan baja dingin, melesat ke depan seperti sambaran petir ke arah He Meng. Kecepatan pedang itu cukup cepat dan meskipun reaksi He Meng tidak lambat, luka masih tertinggal di wajahnya. Menjilat darah yang mengalir dari wajahnya, niat membunuh yang kuat muncul di mata He Meng. Tertawa dingin. Kamu benar-benar berani, sampai berani membunuhku sendirian. Tapi ini juga baik-baik saja karena aku akan menyingkirkanmu di sini. Anda hanya menyelamatkan saya dari masalah mencari Anda di masa depan. Saat berbicara, He Meng memutar kepalanya dengan ringan dan cahaya Douqi mulai muncul di sekitar tubuhnya. Suara krek dipancarkan dari antara tulang-tulang sepasang tinju yang terkepal erat. Melihat He Meng yang memasuki kondisi pertempurannya, Xiao Yan mengangkat bahu tanpa daya. Kemampuan beradaptasi orang ini terhadap bahaya jauh melampaui harapannya, menyebabkan rencana penyegapannya gagal. Namun, penyegapan itu terjadi karena fakta bahwa Xiao Yan yang malas ingin menghemat energi. Karena gagasan ini benar-benar terhapus, Xiao Yan tidak peduli untuk menghabiskan lebih banyak usaha. Bagaimanapun, setelah berbulan-bulan pelatihan yang sulit, Xiao Yan pasti perlu mengalami beberapa pertempuran untuk mengukur peningkatannya. Tubuh Xiao Yan sedikit bengkok, menyebabkan tulangnya mengeluarkan suara yang tidak lebih lembut dari milik He Meng. Membuka telapak tangannya perlahan dan kemudian menutupnya dengan erat, Douqi kuning pudar mulai muncul dari dalam tinjunya. Bocah, memutuskan untuk memperlakukanku sebagai mangsamu akan menjadi keputusan terbodoh dalam hidupmu. Bibir He Meng terangkat dengan senyum berdarah dan kakinya dengan keras menginjak tanah untuk bergegas menuju Xiao Yan seperti monster besar. Dengan dingin melihat ke arah He Meng yang mendekat, telapak tangan Xiao Yan perlahan terentang keluar. Sesaat kemudian, mereka membuka dan dia berteriak. Pergilah! Setelah teriakan Xiao Yan, kekuatan yang ganas dan liar muncul dari telapak tangannya dan menghantam tubuh He Meng. Bang! Ada suara teredam dan ekspresi haus darah di wajah He Meng menjadi basi.
Perawakan yang bergegas ke depan terbang ke belakang dengan ganas dan kakinya yang erat mencengkeram tanah menyebabkan parit yang dalam di tanah selama beberapa meter sebelum dia perlahan berhenti. Kamu benar-benar memiliki keterampilan, bocah nakal. Ekspresi yang berat muncul di wajah He Meng. Dia perlahan menghembuskan nafas sementara tinjunya memukul dadanya. Perlahan kulitnya yang awalnya berwarna perunggu tua, berangsur-angsur menjadi lebih putih. Metodik yang saya latih ada di atribut batu yang dikenal karena pertahanannya yang kuat. Tidak mungkin kamu bisa menerobos pertahananku dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Sambil tertawa dingin, tinju He Meng menegang. Di lengannya, warna putih mengerikan mulai muncul. Kaki He Meng sekali lagi menginjak tanah tetapi kecepatannya saat ini secara drastis lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Tekanan angin yang disebabkan oleh kecepatan ganas baru ini menyebabkan tenda berguncang. Dengan tenang menghadapi angin kencang yang masuk, tubuh Xiao Yan hanya bergerak sedikit ke samping saat kepalan tangan dengan kekuatan besar melayang di wajahnya. Kaki Xiao Yan dengan ringan meluncur di tanah saat dia muncul di belakang He Meng seperti hantu. Sebagai gantinya, tinjunya yang menahan Do Uki dengan keras menghantam leher He Meng. Sial! Tinju itu menghantam tubuh He Meng, namun satu-satunya hasil adalah suara yang jelas mirip dengan memukul batu. Sementara tinjunya memukul dadanya. Perlahan kulitnya yang awalnya berwarna perunggu tua, berangsur-angsur menjadi lebih putih. Alis Xiao Yan sedikit berkerut sebelum dia dengan cepat menarik tinjunya dan meminjamkan kecepatannya, menggunakan siku dan lututnya untuk menyerang sesaat kemudian. Setiap pukulan akan mendarat di tempat yang sama dan sebentar di dalam tenda, ada suara pukulan batu yang terus-menerus. Tersesat, lalat yang menyebalkan. Saya katakan sebelumnya bahwa berdasarkan kekuatan Anda saat ini, Anda masih tidak dapat menghancurkan pertahanan Rocky saya. He Meng tertawa senang. Kaki kanannya memiliki kekuatan yang kuat dan kuat saat dia menendang ke belakang. Bertemu kaki He Meng dengan dua telapak tangan, kekuatan tirani di balik tendangan itu menyebabkan tubuh Xiao Yan terbang mundur. Sesuai dengan reputasi salah satu tipe fisik Do Uki, kekuatan ini sangat kuat. Xiao Yan tercengang. Membalik di udara, Xiao Yan dengan mantap mendarat kembali di tanah dan mengguncang telapak tangannya yang agak mati rasa. Bocah, dengan sedikit kekuatan ini, kamu tertipu untuk melawan perusahaan mercenari kepala serigala. Anda hanya mencari kematian. He Meng menepuk debu dari punggungnya dan tersenyum sinis. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Aku hanya harus menghabisimu secepatnya agar kamu tidak mengganggu kesenanganku. He Meng membentangkan telapak tangannya di depan dadanya dan menekuk kakinya. Rambut di kepalanya berdiri saat Do Uki putih pudar melintas di matanya. Gas berwarna putih dimuntahkan dari mulut Mu Shi. Pada saat itu, Xiao Yan memperhatikan bahwa anggota tubuh He Meng tiba-tiba menjadi lebih kaku dari sebelumnya. Otot pucat di lengan telanjangnya terus bergetar saat kekuatan ganas mulai terbentuk dengan cepat bersama mereka. Sudah berakhir, bocah. Merasakan kekuatan yang memancar dari dalam tubuhnya, He Meng menyeringai pada Xiao Yan. Gigi putihnya membawa bau keganasan. Menatap He Meng yang kekuatannya tiba-tiba naik secara signifikan, wajah Xiao Yan menjadi serius saat Do Uki mulai berkumpul di sekitar tangannya. Setelah mengedarkan energi di tubuhnya, He Meng memasuki kondisi puncaknya. Kakinya melangkah dari tanah dan kecepatannya meledak ke titik yang sebanding dengan Xiao Yan. Pemandangan Xiao Yan menjadi kabur sesaat sebelum wajah jahat He Meng tiba-tiba muncul. Tinjunya yang besar membawa suara tekanan angin yang luar biasa saat itu dengan kejam menghantam kepala Xiao Yan. Kekuatan intens di atas kepalanya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Kekuatan ledakan meledak dari telapak tangan Xiao Yan. Dengan bantuan tolakan yang diciptakan oleh ledakan itu, Xiao Yan dengan cepat mundur. Mencoba kabur? Melihat Xiao Yan yang buru-buru mundur, He Meng dengan dingin tertawa. Dia melangkah maju dan menyusul Xiao Yan. Dia membungkukkan tubuhnya dan seperti macan tutul yang merayap, menerkam ke arah Xiao Yan. Pergi dan mati. Sambil menyeringai jahat, tinju He Meng sekali lagi dengan marah menghantam kepala Xiao Yan ke bawah. Melihat situasi yang tidak dapat dihindari ini, alis Xiao Yan berkerut erat. Do Qi di dalam tubuhnya mulai mengalir dengan cepat. Lalu dia mengangkat kedua tinjunya dan mencegat pukulan mematikan itu. Bang!
Suara yang dalam namun teredam meledak di dalam tenda. Hembusan angin kencang yang diciptakan oleh benturan dua kekuatan besar itu mengikis lapisan tanah di mana kedua pria itu bersentuhan. Kamu berani menghadapi seranganku secara langsung? Enyah. Melihat bahwa Xiao Yan memilih untuk menerima serangannya secara langsung, kekejaman melintas di mata He Meng. Semua douki di dalam dirinya mengalir di dalam nadinya dan meledak. Ah, kekuatan yang sangat besar menyebabkan wajah Xiao Yan menjadi putih saat erangan lemah keluar dari tenggorokannya. Langkah kakinya dengan cepat terhuyung ke belakang, berhenti hanya ketika dia mencapai tepi tenda. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan mampu menahan serangan langsung dari saya. Kamu sering melatih tubuhmu, bukan? Melihat bahwa Xiao Yan tampaknya hanya menerima sedikit luka, He Meng tidak bisa membantu tetapi berkata dengan kaget. Perlu dicatat bahwa kesulitan yang harus ditanggung seseorang untuk melatih tubuh adalah sesuatu yang hanya melatih douki tidak dapat dibandingkan. Mengamati tubuh lembut Xiao Yan, sulit bagi He Meng untuk membayangkan bahwa yang pertama adalah seseorang yang melatih tubuhnya. Sepertinya tanpa menghilangkan batasan, mengalahkan Hou Zi bintang 8 masih sedikit sulit. Menggosok dadanya yang sedikit tersedak, Xiao Yan tiba-tiba bergumam pelan dan menghela nafas. Mendengar gumaman Xiao Yan, alis He Meng berkerut dan dia mulai mencibir dengan dingin. Menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan, di depan He Meng, perlahan-lahan melepaskan penggaris berat dari punggungnya dan melemparkannya ke samping. Bang! Secara kebetulan, ada sebongkah batu keras tempat sang penguasa berat mendarat dan tanpa kejutan, batu ini menjadi debu di bawah beban mengerikan sang penguasa berat. Dengan dingin menatap tumpukan bubuk putih, murid He Meng menyusut menjadi seukuran lubang jarum dan sepotong ketakutan perlahan naik dari dalam hati dan pikirannya. Bocah kecil ini, dia bertarung sambil membawa senjata seberat itu. Menghirup udara dingin, He Meng menatap pemuda itu lagi dan ada pertimbangan dan kejutan ekstra di matanya. Mengabaikan perubahan di mata pihak lain, Xiao Yan dengan nyaman meregangkan tubuhnya, douki yang melonjak di tubuhnya membuatnya merasa seolah-olah dia penuh energi. Saya minta maaf. Saya baru saja melakukan pemanasan. Mengangkat wajahnya, Xiao Yan memiliki sedikit permintaan maaf di wajahnya sebelum tubuhnya tiba-tiba melintas ke depan. Gambar di depannya melintas dan sementara He Meng masih tidak bisa bereaksi, suara lembut pemuda itu perlahan mencapai telinganya. Ini akhirnya, Kapten ketiga Wolfhead Mercenary Company. Bersambung ke episode 25. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.